warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Koremalia, NIM 2311105055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas toksikologi yang berjudul Gangguan Kesehatan Akibat Paparan Karbon Monoksida pada Penjual Sate di Pinggir Jalan. Apa itu paparan karbon monoksida atau CO? Paparan karbon monoksida CO merupakan masalah kesehatan yang serius bagi penjual sate di pinggir jalan. Karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jika terhirup dalam jumlah besar. Penjual sate di pinggir jalan merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan CO karena mereka bekerja di dekat sumber emisi CO seperti kendaraan bermotor dan pembakaran arang. Karbon monoksida menjadi salah satu polutan yang berdistribusi paling banyak di udara. Jika konsentrasi CO di udara dalam jumlah yang banyak di antara polutan lainnya yang ada di udara, maka akan berdampak pada kesehatan manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, karakteristik biologi yang paling utama dari CO yaitu dapat untuk berikatan dengan hemoglobin, membentuk karboksihemoglobin atau HbCO 200 kali lebih stabil dibandingkan oksihemoglobin atau HbO2, sehingga dapat berdampak sangat fatal karena mengganggu fungsi enzim serta metabolisme otot akibat ikatan CO yang stabil. Selanjutnya ada rumus masalah. Yang pertama ada risiko. Faktor-faktor risiko seperti lokasi berjualan, kualitas arang, dan ventilasi yang buruk dapat meningkatkan risiko paparan CO. Kemudian ada paparan, jumlah dan durasi paparan CO dapat mempengaruhi tingkat keparahan gangguan kesehatan. Selanjutnya ada kerentanan. Faktor-faktor seperti usia, kondisi kesehatan, dan status gizi dapat mempengaruhi kementaan individu terhadap gangguan kesehatan akibat paparan CO. Selanjutnya ada faktor risiko. Yang pertama ada lokasi berjualan. Lokasi berjualan yang dekat dengan jalan raya dan sumber emisi CO lainnya dapat meningkatkan risiko paparan CO. Kemudian selanjutnya ada kualitas sarang. Kualitas sarang yang digunakan dapat mempengaruhi jumlah CO yang dihasilkan. Dan selanjutnya ada ventilasi. Ventilasi yang buruk dapat menyebabkan CO terperangkap di sekitar tempat berjualan. Selanjutnya di sini ada hasil. Sebagian besar penjual sate yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah laki-laki 75% dan berusia lebih dari 40 tahun atau 65,5% dengan rentang 17 sampai 54 tahun. Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir pada jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan SMA atau K. Berjualan sate merupakan profesi pertama yang dijual oleh 56,89% responden. Sedangkan responden lainnya pernah bekerja sebagai buruh bangunan atau 4 orang, yaitu rata paparan karbon monoksida yang dihirup oleh responden sebagian besar yaitu 34,9 mg per miligram persegi dengan standar deviasi 19,45. Pajanan CO yang diterima paling sedikit sebesar 9,87 mg dan paling banyak sebesar 137 mg atau 95%. Cl sama dengan 29,7 sampai 40,00 dan mayoritas responden terpapar CO melebihi dari nilai ambang batas atau lebih dari 29 mg. Namun, tekanan darah dari sebagian besar responden berada pada kategori normal. Lebih dari 50% responden tidak merasakan keluhan pada pernapasan seperti batuk, pilek, sesak napas, nyeri dada, atau dahak berlebihan selama bekerja sebagai penjual sate. Begitu pula dengan keluhan terhadap mata. Hanya 19 orang responden yang merasakan keluhan mata pedih, gatal, atau merah saat bekerja. Sebanyak 15 responden yang terpapar pajanan CO melebihi dari NAB memiliki tekanan darah yang tidak normal. Hasil uji statistik menunjukkan nilai p-value sebesar 0,453, artinya tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pajanan CO dengan tekanan dan pedagang sate. Selanjutnya, kesimpulan, paparan karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius pada penjual sate di pinggir jalan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan CO. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.